Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aina Fitriani, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 28, kelompok 1, NDH 2. Jabatan saya analis lingkungan hidup di unit kerja Dinas Lingkungan Hidup instansi pemerintah Kota Banjarbaru. Berikut ini saya akan memaparkan tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN dan penerapannya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan. KASN menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Manfaat sistem merit untuk organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk instansinya. Manfaat sistem merit untuk pegawai antara lain menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai dan meningkatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Penerapan sistem merit secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pemerintah turunannya seperti PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN dan yang terbaru PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM yaitu 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pangkat dan jabatan, 4. Pengembangan karir, 5. Pola karir, 6. Promosi, 7. Mutasi, 8. Penilaian kinerja, 9. Penggajian dan tunjangan, 10. Penghargaan, 11. Disiplin, 12. Pemberhentian, 13. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 14. Perlindungan. Pelaksanaan sistem merit di pemerintah Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan manajemen ASN dengan sistem merit, antara lain yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. BKPP melaksanakan koordinasi terkait penyusunan dan penetapan formasi CHSN. Kedua, pengadaan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Pengadaan CHSN di Kota Banjarbaru sudah melalui sistem CHT di mana lebih akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari live score pada saat seleksi CHSN. 3. Pangkat dan jabatan. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. 4. Pengembangan karir. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. 5. Pola karir. Setiap instansi pemerintah menyusun pola karir PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. 6. Promosi. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. 7. Mutasi. Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. 8. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. 9. Penggajian dan tunjangan. Gaji sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. 10. Penghargaan. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dapat melaksanakan tugasnya dan dapat diberikan penghargaan. 11. Disiplin. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. 12. Pemberhentian.
PNS dapat diberhentikan dengan hormat, misalnya mencapai batas usia pensiun, atau tidak hormat, misalnya menjadi pengurus atau anggota partai politik. 13. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta bantuan hukum. Demikian pemaparan saya. Atas perhatiannya terima kasih.